Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika peminatan kelas 12 MIPA. Kali ini saya akan memberikan materi tentang titik stasioner dan jenis stasioner. Menentukan titik stasioner dan jenis stasioner fungsi trigonometri. Nilai stasioner fungsi fx dicapai jika fungsi f aksen x-nya sama dengan 0, yaitu pada saat gradien garis singgung kurva sama dengan 0. Titik stasioner terbagi 3. Pertama, titik balik maksimum, kemudian titik balik minimum, dan yang ketiga adalah titik belok. Perhatikan gambar berikut. Kurva yang berwarna merah ini kita lihat bahwasanya di titik A, FA, B, FE, C, FC, dan D, FD itu adalah disebut dengan titik-titik stasioner, di mana titik-titik stasioner ini dicapai jika f aksen x-nya sama dengan 0. X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, dan X sama dengan D adalah nilai X yang membuat turunan pertamanya bernilai 0. Atau dengan kata lain, X tersebut dinamakan X membuat nilai gradien sama dengan 0. Cara untuk menentukan nilai X membuat 0 yaitu dengan cara tentukan turunan pertamanya dari fungsi f(x) atau f aksen x-nya. Kemudian tentukan nilai x sehingga f aksen x sama dengan 0. Karena yang kita bicarakan adalah fungsi trigonometri, maka kita harus mengingat fungsi atau rumus-rumus dari persamaan fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x min 30 pada interval 0 sampai 360. Syarat untuk menentukan fungsi atau memiliki nilai stasioner adalah turunannya bernilai 0 atau f aksen x sama dengan 0. Baik, fx sama dengan sin 2x sama min 30. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x dikurangi 30. F aksen X syaratnya bernilai 0, maka 2 cos 2X min 30 sama dengan 0, atau cos 2X min 30 sama dengan 0. Nilai cos yang bernilai 0 adalah cos 90, sehingga cos 2X min 30 itu sama dengan cos 90. Dari sini kita punya dua rumus. Cos X sama dengan cos alpha. Rumus pertama adalah X sama dengan alpha ditambah K 360. Rumus yang kedua adalah X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360. Untuk daerah yang pertama, 2x min 30 ditambah sama dengan 90 ditambah K 360. Kita akan sederhanakan. 2x min 30 sama dengan 90 ditambah K dikali 360. Kita akan sederhanakan, nanti akan menjadi X sama dengan 60 ditambah K dikali 180. Kemudian untuk yang daerah 2, 2x min 30 sama dengan min 90 ditambah K 360. Ini kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi X sama dengan min 30 ditambah K kali 180. Setelah ini kita akan uji K tiap-tiap daerah. Uji K untuk daerah pertama, yaitu X sama dengan 60 ditambah K dikali 180. Itu kita akan mendapatkan nilai-nilai X-nya, yaitu untuk K sama dengan 0, X-nya 60, untuk K sama dengan 1 kita dapatkan X-nya 240, dan untuk K sama dengan 2 kita dapatkan X-nya 420, tapi ini di luar interval. Kemudian untuk daerah yang kedua kita akan uji K juga. Untuk K sama dengan 0 sampai K sama dengan 3, maka kita akan dapatkan nilai X-nya adalah 150 dengan 330. Sehingga dari kedua daerah tadi setelah diujikan kita mendapatkan nilai X-nya yaitu 60, 150, 240, dan 360. Ini yang berada pada interval 0 sampai 360. Titik stasioner untuk fungsi fx sama dengan sin 2x min 30 adalah untuk x sama dengan 60, maka kita akan dapatkan nilainya 1, yaitu titiknya 60,1. Untuk x sama dengan 150 kita dapatkan min 1, titiknya menjadi 150, min 1. Begitu dan seterusnya. Untuk x sama dengan 330 kita dapat nilainya
min 1. Maka nanti titiknya adalah 330, min 1. Nah, di sini kita memiliki 4 titik stasioner, yaitu 60,1, 150, min 1, 240,1, dan 330, min 1. Ini sebagai titik stasionernya. Kemudian untuk menentukan jenis stasioner. Jenis stasioner itu ada 3 macam, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok horizontal. Jika di sekitar X sama dengan A, nilai gradiennya itu berubah tanda seperti yang kita lihat di sini, positif, negatif, maka titik balik maksimum, negatif ke positif, maka disebut titik balik minimum, positif-positif atau negatif ke negatif, maka disebut dengan titik belok. Baik, untuk nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebagai titiknya tadi, yaitu di 60, 150, dan 240 sampai dan 330. Untuk X sama dengan 45 itu adalah daerah 1. Kita akan menguji daerah 1, daerah 2, daerah 3, 4, sampai 5. Kita akan uji nilai gradiennya. Untuk X sama dengan 45 kita dapatkan nilainya positif. Untuk X sama dengan 90, yaitu di daerah 2 kita dapatkan negatif. Untuk daerah 3 kita dapatkan negatif. Daerah 4, begitu sampai nanti daerah 5 kita dapatkan nilainya positif kembali. Sehingga pada garis bilangannya kita akan buat seperti tanda ini, tanda gradien, dia positif, 0 negatif, 0 positif, 0 negatif, 0 kemudian positif kembali. Sehingga bisa kita simpulkan titik 60,1 adalah titik balik maksimum, 150 min 1 titik balik minimum, 240,1 titik balik maksimum, 330, min 1 adalah titik balik minimum. Terima kasih sudah mengikuti tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.